Teknologi, Intelek, dan Santun. Halo Sobat Witis semua, kembali lagi bersama saya Ramani Fadi, PBSI Podcast. Nah, kali ini kita sudah ada di tahun 2022, tahun baru, suasana baru, dan juga tentunya tatanan baru di Divisi Infokomet yang mana membawahi dari agenda podcast ini. Dan sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, Kak Agung, yang mana merupakan alumni dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo Kak Agung. Halo. Iya, bagaimana kabarnya Kak Agung? Alhamdulillah baik. Ya, nah Kak Agung ini alumni PBSI angkatan 2017 ya Kak Agung? Iya, saya angkatan tahun 2017, untuk lulusnya masih barusan lah, tahun 2021. Baik, berarti lulus tahun 2021. Betul. Baru-baru ini. Berarti sekarang lagi ngapain Kak Agung? Di rumah atau? Ya, di rumah atau mungkin melanjutkan kuliah lagi atau gimana mungkin? Untuk kuliah masih belum tahu ya. Ya semoga aja ya ada rezeki lah untuk menempuh studi baru. Cuma kalau kesibukan di rumah itu ya ngurusin bisnis pribadi. Berarti Ya. bisnis pribadi Iya. gitu ya. Nah, Kak Agung, kuliah di sini tuh gimana sih menurut Kak Agung selama 4 tahun kuliah di sini tuh apa aja sih yang udah didapat gitu? Oke. Untuk kuliah itu ini dimulai dari akademik dulu ya. Iya. Untuk akademik tentunya saya selama 4 tahun di sini alhamdulillah untuk ilmu di bidang pendidikan tentunya kita kan di kampus pendidikan, dan untuk tentunya kita ya istilahnya untuk ilmu mendapatkan lah, karena kita ya juga kuliah. Terus untuk di bidang bahasa dan sastra tentunya sangat saya peroleh tentunya dalam hal dari kebahasaan maupun dari segi sastra seperti itu. Jadi kuliah di sini itu selain akademik itu tadi, kalau non akademiknya? Ya kalau non akademik itu tergantung pribadi masing-masing ya. Misalkan basic saya di musik dan juga teater itu kita tergantung kitanya sih. Kalau kita mau mengembangkan ya kita tentunya kita harus cari jalan untuk bagaimana memperoleh non akademik itu, karena kita tentunya kalau hanya akademik saja kita istilahnya mungkin ya yang kita peroleh hanya akademik. Cuma kalau kita mau cari jalan, mau cari istilahnya mau berproses di non akademik, mengembangkan bakat, ya tentunya kita sudah dikasih fasilitas soal UKM dan lain sebagainya itu. Kalau untuk keaktifan saya di non akademik itu ya untuk dulu saya pernah masuk DIM dan juga UKM Teater 28 sama Kompas itu. Berarti emang kalau non akademik mahasiswa itu harus mengeksplor sendiri ya. Dia mau Iya, betul, apa, dia mau kemana, dan juga niat untuk berkecimpung masuk di bidang tersebut. Nah, jadi kan tadi udah masuk teater, DIM, sama Kompas ya Kak Agung. Berarti itu benar-benar sastra, seni semua ya. Nah, Betul. Kak Agung, kan Kak Agung ini termasuk mahasiswa yang aktif, berprestasi gitu di sini. Nah, kemarin kemarin saya pernah dengar kabar kalau Kak Agung pernah juara 2 lomba musikalisasi puisi di Universitas Medan. Betul ya Kak Agung? Ya. Itu tingkat nasional atau? Tingkat nasional. Untuk itu kalau tidak salah penyelenggaranya itu salah satu universitas di Medan kalau nggak salah. Juara 2 lomba musikalisasi puisi tingkat nasional. Hebat banget Sobat Witis, harus perlu dicontoh, jadi mahasiswa harus berprestasi. Nah, itu gimana Mas Agung prosesnya untuk mencapai bisa di titik itu? Bisa diceritakan ke teman-teman semua biar jadi motivasi? Kalau proses ya tentunya kita harus berani mencoba lah. Tentunya buat teman-teman semuanya yang masih kuliah di STKIP, tentunya kita harus mau lah, intinya harus mau mengeksplor diri kita, bagaimana kita cara mengembangkan bakat terutama. Tapi itu kan tergantung niat ya. Kalau kita punya niat itu tentunya kan juga bagaimanapun jalannya kan kita harus
berusaha untuk menggapainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau dari segi untuk penggarapan dari proses kreatif saya sama teman-teman yang ikut ke Medan itu tentunya ya kita juga menggali literatur lah untuk bagaimana kita berproses di musikalisasi, bagaimana aransemen yang akan kita buat, dan juga garapan-garapan musik yang tentunya gimana cara supaya kita punya ciri khas. Itu yang pertama. Soalnya kita di era seperti ini memang yang ditekankan itu kalau sepengetahuan saya di bidang musik ya, kita itu harus ada yang nomor satu itu karakter. Jadi di dalam pembawaan sesuatu karya itu harus ada karakter. Gitu. Jadi untuk yang kedua itu, terus setelah itu ya kalau untuk soal proses latihan dan lain sebagainya kemarin itu saya kira kurang. Karena mepet gitu ya mungkin, atau deadline-nya, atau mungkin enggak soal deadline. Soalnya saya itu sudah semester 7 kalau nggak salah mengikuti lomba ini semester 7, terus hanya satu teman saya yang dari adik tingkat saya. Jadi untuk yang kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 itu dari semester 7 semua. Satu angkatan saya PBSI. Jadi untuk proses penggarapan itu ya cuma sekedar ya ayo dicoba gitu. Niatnya sudah ada, cuma prosesnya itu yang kurang gitu. Terus ditekan itu kan waktunya sempro. Oh iya, ya mohon maaf ya ketika itu mohon maaf sempro saya agak ketinggalan itu sama dosen pembimbing saya. Itu sempat gini ke saya, Mas segera kumpulkan bab ini. Wah mau lomba gini, apa lomba ini tidak jadi. Sempat berpikiran gitu saya sama teman-teman. Dan yang paling ketinggalan itu saya. Dari satu kelas itu? Iya, yang dari satu kelompok musikalisasi itu. Yang ke Medan itu saya yang paling ketinggalan. Soalnya teman-teman saya ada yang sudah bab 2, bab 3, dan saya itu masih bab 1. Itu kemungkinan sudah dicek sama dosen pembimbing atau belum, itu saya sudah sudah bingung. Soalnya ketika gladi sama latihan itu di auditorium, itu dosen pembimbing saya masuk, Mas jangan lupa kumpulin ini. Waduh, ya enaknya ngobrol urung opo-opo belas. Jadi belum apa-apa soal isi dan lain sebagainya. Mungkin isi sudah ada pandangan, cuma kan kita perlu dong dikoreksi sama di cross check sama dosen pembimbing, karena yo kita enggak seegois itu untuk berdiri sendiri kita merasa benar itu. Iya, jadi kemarin itu pas ikut lomba benar-benar agak susah ya membagi waktu karena semester tua, sempro, dan juga lombanya lumayan membutuhkan waktu karena musikalisasi membutuhkan proses kreatif seperti itu ya, Mas Agung. Nah, karena prestasi Mas Agung dan juga keaktifan Mas Agung di bidang seni nih selama jadi mahasiswa di sini. Nah, Mas Agung ini kan dipanggil kembali ya ke sini untuk menjadi pelatih ya. Iya, pelatih. Saya membantu saja. Jangan gitu Kak Agung ya. Teman-teman, jadi Kak Agung ini adalah pelatih dari PSM Gita Diwantara ya Kak Agung. Nah, itu gimana Kak Agung kok bisa menerima kembali panggilan untuk kesini untuk menjadi pelatih di PSM Gita Diwantara? Ya mungkin lembaga melihat saya nganggur, wah ini nganggur saya undang saja ke sini gitu. Mungkin gitu sih. Soal ya saya tidak tahu sih terkait saya ditunjuk sebagai pelatih. Saya selama ini tidak merasa saya menjadi pelatih di PSM Gita Diwantara. Cuma saya mendampingi teman-teman saja untuk di PSM Gita Diwantara. Jadi selama ini niat saya membantu, intinya itu. Karena yang mungkin yang lebih paham soal lagu tentang ya kayak himne, mars itu kan saya dulu gitu. Maksudnya mungkin ya sebatas itu saja. Cuma kalau dari segi teori ini saya jujur saja, saya itu musik memang ya suka. Cuma saya dari segi teori memang masih kalah sama teman-teman yang dari mungkin lulusan dari memang jurusan seni dan lain sebagainya. Tapi ya istilahnya saya hanya apa yang saya bisa itu coba saya kembangkan gitu saja.
Berarti memang mengabdi kembali ke sini, menyalurkan kembali apa yang sudah didapat dari perkuliahan selama 4 tahun ini. Nah, untuk sebagai pelatih itu Kak Agung, kan peran pelatih dalam sebuah paduan suara itu lumayan penting ya, lumayan utama. Nah, gimana nih Kak Agung? Kan Kak Agung sendiri juga masih baru lulus, terus disuruh melatih mahasiswa. Yang mana mahasiswa kan punya sikap yang berbeda-beda, mungkin waktunya juga mereka ada yang kerja, ada yang gimana itu. Saya disuruh membantu untuk di PSM kita di Wantara itu sebenarnya dari tahun 2019. Tapi saya tahun 2019 itu saya mengundurkan diri kepada pihak lembaga karena saya sudah ada jadwal dan juga ada proyek di penata musik di kabupaten sosiodrama. Jadi untuk tahun 2019 itu saya mengundurkan diri. Saya merasa nggak sanggup bagi waktu karena saya harus full di bulan Juli, akhir Juli sama Agustus itu full di Kodim Trenggalek. Jadi saya full pagi jam 7 sampai sore sekitaran jam 3 itu full. Jadi saya kemungkinan wah ini saya belum siap gitu. Kebetulan saya di acara Kesbangpol itu di event 17 Agustus saya kebetulan penata musiknya jadi saya harus bertanggung jawab penuh. Saya mulai istilahnya saya mencoba kembali gabung sama teman-teman di kita di Wantara itu tahun 2020. Tapi itu sifatnya sudah virtual. Jadi recording, nggak main secara live gitu. Live masih barusan ini tahun 2022 ya. Oh gitu. Jadi pas kuliah itu emang bener-bener disibukin sama berbagai event ya, entah itu dari internal maupun eksternal seperti itu. Nah gimana nih cara membagi waktunya Mas Agung biar bisa lulus tepat waktu, prestasi aman, nilai aman, tapi tetap bisa aktif gitu? Ya gimana ya, untuk soal membagi waktu itu tergantung kita sih. Maksudnya kalau saya pribadi kan suka di bidang itu. Tapi saya menyinggung ke pertanyaan Mbak Rahma yang sebelumnya, gimana soal apa istilahnya karakter soal teman-teman tadi. Oh iya tadi. Soal karakter teman-teman, ya memang semuanya butuh proses. Terus intinya kalau yang saya rasakan sampai sekarang itu memang prosesnya itu nggak lama. Ketika produksi, ketika ada proyek misalkan wisuda dan lain sebagainya itu memang sekitar 2 minggu atau 3 minggu. 3 minggu itu sudah lama sih. Kadang 1 minggu pun ada juga. Cuma gini, maksud saya itu sebenarnya bisa saja jadwal 2 minggu dengan 2 minggu 1 minggu itu sebenarnya bisa. Cuma kalau bisa teman-teman kan sekarang sudah diwadahi UKM ya, intinya jadi coba dikembangkan lah untuk latihan dasarnya itu di UKM gitu. Misalkan teman-teman yang ikut paduan suara itu ikut di UKM DIM misalkan seperti itu. Jadi untuk latihan dasarnya di DIM. Jadi untuk penguatannya ketika proses penggarapan suatu proyek itu gampang. Jadi dari memang saya pun merasakan. Tapi saya coba saja dari berbagai karakter. Memang ya ada yang dari memang sudah ada bekal di bidang musik dan lain sebagainya. Cuma ya memang harus coba dikembangkan lagi lah. Maksudnya dikembangkan lagi itu dari segi dasar. Memang yang saya lihat teman-teman dari paduan suara kita di Wantara ini ya memang sudah bagus, maksudnya sudah bagus dari segi vokal dan lain sebagainya. Terus tapi perlu dikembangkan lagi, dicoba ketika di minggu-minggu biasa misalkan nggak ada jadwal untuk mengisi event kampus dan lain sebagainya, atau di event luar kampus itu coba latihan dasar lah, minimal itu di lingkup UKM seperti itu. Jadi UKM itu memang harus benar-benar dimanfaatkan untuk olah dasar seperti itu. Begitupun di Teater 28. Saya
memang sempat vakum sih. Ya semoga saja ini maksudnya Teater 28 itu bisa berkembang lagi gitu, dapat mengembangkan potensi teman-teman di bidang sastra seperti itu. Jadi UKM itu sebagai wadah untuk pelatihan dasar. Nanti kalau ada proyek kita fokus ke proyek. Jadi kita prosesnya itu nyaman seperti itu. Baik, berarti emang UKM khususnya untuk bahasa Indonesia itu terkait ya, misalnya DIM nanti untuk PSM itu. Nah, ini ngomong-ngomong teater, ini kan kemarin sempat vakum ya Kak Agung. Teater sama Kompas itu sempat vakum sekitar 1 tahun atau 2 tahun? Kurang paham saya. Intinya di angkatan saya juga vakum, soalnya kita kurang SDM atau kurang tenaga juga untuk mengurus itu. Soalnya kita angkatannya itu memang semangat teman-teman semuanya, cuma bagi waktunya itu kembali lagi. Jadi kita pikirkan kita ada optimis di soal apa ya, soal mau bangkitkan lagi ya. Cuma wah kok semesternya kok sudah akhir gitu, jadinya ya agak gimana ya. Ya semoga teman-teman lebih tertata lah untuk angkatan di bawah saya. Jadi untuk kita jaring cari anggota itu memang harus terus gitu, nggak jangan ada untuk berhenti. Nah intinya itu. Jadi untuk setiap tahunnya itu kita harus menjaring anggota baru supaya nggak keteteran. Intinya itu, takutnya yang semangat itu sudah terlanjur semesteran tua. Iya, seperti itu. Banyak kesibukan. Iya, gitu. Banyak kesibukan, terus sudah waktunya kita fokus di penelitian seperti itu. Oh iya. Nah ini kemarin ada kabar Teater 28 mau dibangkitkan lagi, maksudnya kayak mau on lagi, mau bikin project itu lagi ya Kak Agung. Nah Kak Agung ini juga termasuk di dalamnya bersama dengan dosen-dosen bahasa Indonesia lainnya seperti Pak Widi, betul ya Kak Agung? Iya betul. Nah jadi teman-teman semua khususnya mahasiswa program studi bahasa Indonesia bisa langsung gabung ke UKM Teater 28. Nah sembari kita ngobrol nih Kak Agung, silahkan diminum dulu. Baik. Mari minum teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini kita ada snack, silahkan Kak Agung dinikmati. Ini snacknya ada buatan dari teman-teman HMP kita, namanya Marvel Makaroni Level. Jadi di HMP itu selain kita ada kegiatan, kita juga bikin jualan untuk menambah tentang kewirausahaan mereka. Baik, mungkin sebuah apresiasi ya, maksudnya sebuah kegiatan-kegiatan yang intinya sifatnya ya bisa dikembangkan itu baik. Maksudnya nggak harus kita harus ini dari segi saya pribadi ya, nggak harus kita harus saklek, kita harus kuliah dengan ya memang kuliah itu wajib, memang wajib kita kuliah, cuma di lain sisi kuliah kita harus mengembangkan potensi yang ada seperti bisnis dan lain sebagainya. Mungkin kalau di bidang musik mau dikembangkan kemana, kita kan alhamdulillah dengan meskipun COVID ini ya gimana ya, namanya penyakit, cuma dari sini kita juga harus bisa mengambil hikmahnya. Jadi kita dikenalkan oleh teknologi digital, misalnya kan kita ya seperti ini ya, awalnya kan kita mulai kegiatan-kegiatan seperti ini itu kan dari ya virtual ya, maksudnya kita tidak bisa bertemu di setiap saat, kita buat konten lah, buat kegiatan-kegiatan seperti ya secara virtual dan lain sebagainya, pertemuan virtual seperti itu. Mungkin itu salah satu hikmah. Jadi semuanya itu tidak bisa dinilai secara hanya dasar saja. Semua itu pasti ada sesuatu di baliknya seperti itu. Ya, jadi mahasiswa itu memang harus aktif berprestasi. Dan ini nih Kak Agung, mereka itu biasanya itu bingung mau ningkatin di bidang akademik, misalnya IPK harus tinggi gitu, atau mereka juga harus ada kegiatan di luar. Kak Agung, gimana menurut Kak Agung? Apa yang harus dilakukan? Intinya gini, kalau soal itu tergantung diri kita mampu apa enggak dulu, dicoba. Nanti kalau sudah bisa ya istilahnya bisa berusaha membagi waktu lah. Intinya kita ndak bisa kok langsung kita bisa saya besok bisa bagi waktu, ndak mungkin. Kita proses.
Jadi ketika misalkan kita kegiatan ini, oh saya keberatan atau enggak seperti itu, terus nanti dicoba lagi seperti itu. Kemungkinan nggak bisa sih kalau instan itu. Kita harus proses bertahap. Itu intinya kalau kita mau mengembangkan sesuatu, terus kita masih ya disibukkan dengan jadwal kuliah, itu intinya kuliah itu memang ya wajibnya kita memang kuliah. Niat kita berangkat dari rumah itu cari ilmu di bidang kita yang sudah ada seperti PBSI seperti itu. Cuma ya kita kembangkanlah soal potensi-potensi yang ada dengan syarat ya kita harus bisa bagi waktu. Intinya itu jangan sampai ada yang keteteran dan itu dampaknya kan. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Agung. Dari kuliah ini kan udah 4 tahun di sini, 3 kata deh buat STKIP PGRI Trenggalek khususnya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa ya kalau 3 kata, 1 kata saja? Iya, 1 kata boleh. Ya intinya luar biasa. Luar biasa. Ya. Intinya dapat mengembangkan potensi saya di STKIP juga alhamdulillah selain ilmu juga saya juga mendapatkan jejaring yang luas. Jadi di balik kuliah saya juga ya intinya saya bisa komunikasi dengan teman-teman yang sekarang alhamdulillah lulus masih komunikasinya bagus, mengembangkan bisnis dan lain sebagainya meskipun tidak bidang saya. Tapi saya enjoy gitu. Saya dapat teman banyak, kita saling membantu. Intinya kita kegiatan di luar itu masih banyak teman-teman kita yang ada di sekeliling kita itu yang sifatnya masih membantu dengan setulus hati seperti itu. Jadi intinya kita mari berproses lah. Intinya dalam hal apapun, dalam kondisi apapun kita berproses, kita niat cari ilmu dan juga cari network. Jadi di samping kita cari ilmu juga cari jejaring untuk bekal di masa depan seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Agung. Jadi teman-teman kalau kuliah jadi mahasiswa itu harus benar-benar meluangkan waktu atau memaksimalkan apa sih yang ingin kita peroleh di sini. Jadi nggak hanya di bidang akademik, non akademik, tapi juga kita harus mengembangkan passion dan juga membangun jaringan atau network agar pas lulus nanti kita bisa mendapatkan manfaatnya. Seperti itu ya Kak Agung. Iya, siap. Nah, sebenarnya masih banyak banget nih Kak Agung yang pengen saya tanyakan, namun karena durasi, mungkin kita akhiri sampai di sini ngobrol-ngobrol kita kali ini. Dan juga untuk sobat Puitis di rumah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menghibur, menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua. Dan mungkin Kak Agung ada tambahan untuk sobat Puitis di rumah? Sudah sih. Baik, jangan lupa like, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Jangan lupa follow IG HMP PBSI STKIP PGRI Trenggalek dan juga PBSI STKIP PGRI Trenggalek. Salam puitis, profesional, unggul, inovatif, berteknologi dan santun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agung. Siap, sama-sama.